Contoh misal, seseorang di antara kita berbuat maksiat 50 tahun. Hidupnya bergelimang dalam kesalahan. Ia mencuri, ia berbohong, ia berzina, ia segala macam, tidak sholat. Apa saja dia lakukan. Ternyata di hari pertama umur 51 tahun dia taubat kepada Allah. Hitungan menit. Nangis, merengek sama Allah, ya Allah aku taubat, meninggal. Diampuni kah kira-kira? Hah? Nggak boleh ragu. Diampuni sama Allah, asal dia ikhlas. Salah satu konsep dasar yang mengokohkan iman kita, saudaraku seiman, adalah yakin dengan apa yang Allah janjikan dan yakin dengan apa yang Allah ancamkan. Nggak boleh ragu dengan masalah itu, sama sekali. Ini keraguan dalam hati dari waswas syaitan, harus dihilangkan. Saya udah sholat, udah masuk waktu, tutup aurat, hadap kiblat, sudah berusaha membaca bacaan dengan khusyuk, diterima nggak? Diterima. Nggak boleh ragu. Tapi berapa kadar pahalanya Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Nggak boleh ragu sama sekali. Ini yang merupakan ciri khasnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka nggak ragu sama sekali. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup di zaman Mekah dulu, fase Mekah. Lalu ada satu orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi. Kira-kira kita beriman? Kasusnya kalau kita hidup di zaman Mekah dulu, kita jadi Abu Jahal atau jadi Abu Bakar? Ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis di kota Mekah, rumahnya dari tanah liat, nggak ada lampu, nggak ada teknologi kayak sekarang. Ayat Al-Quran juga baru turun beberapa ayat. Lalu ngaku nabi, harus diimani. Kalau enggak, kafir, bisa masuk neraka. Coba bayangin. Mungkin kita bisa jadi Abu Jahal. Gitu kan? Saya pernah satu mobil sama beberapa teman-teman sahabat di Madinah dulu. Kemudian lagi ngobrol-ngobrol, saya sempat bilang, enak benar kita hidup kalau di zaman Nabi ya, jadi sahabat. Kan Nabi tunjuk, kamu di surga, kamu di surga, kamu di surga. Enak benar nih, dapat fasilitas gitu kan. Lalu teman saya kebetulan, beliau Dr. Muhammad, adiknya Dr. Sulaiman Rahili, satu mobil, beliau sempat bilang, iya Khalid, kalau kita menjadi sahabat, kalau kita menjadi orang munafik, atau kita menjadi orang kafir, nggak mudah menjadi sahabat itu. Rumit sekali. Karena di zaman itu masih fase turunnya Al-Quran. Sekarang kita bisa baca Al-Quran dalam bahasa kita. 30 juz lengkap. Mudah. Dengan fasilitas sekarang media yang luar biasa. Nggak ada yang sulit untuk beriman gitu kan. Tapi yang membuat para sahabat bisa istiqomah di situ. Karena keyakinannya. Dan ini tidak boleh goyah sama sekali. Saya pergi haji, saya sholat malam, saya sedekah. Benar nggak? Benar. Nggak boleh ragu. Harus benar. Harus benar. Ini orang buat dosa dihukum nggak sama Allah? Dihukum demi Allah. Nggak ada ceritanya lolos. Mustahil lolos itu. Teman-teman kalau ikuti ceramah saya ada 17 keutamaan menjadi orang saleh. Salah satunya kita sebutkan ayat dan pernah kita sebutkan di sini kan? Dalam salah satu bahasan hadis kita tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah Al-Ankabut dan surah-surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mengira mereka akan luput dari hukuman kami? Sungguh buruk prasangka mereka. Mustahil. Kalau ada orang buat dosa teman-teman baru mengkhayal Allah tidak akan hukum, dia berpikir Allah tidak akan hukum, itu mengkhayal. Mustahil. Ancaman Allah datang. Berperilaku seperti orang-orang saleh sebelum kita sudah berlalu, seperti air hujan, air yang kita pakai ini airnya satu dari zaman Nabi Adam AS, bahkan sebelumnya ini aja air yang dikelola sama Allah. Mataharinya tetap matahari itu, udara yang kita oksigen yang kita hirup ini saja terus seperti itu, nggak ada sesuatu yang baru. Allah mengatakan walan tajida di sunnatillahi tabdila, tidak akan pernah ada perubahan dalam sistem. Orang-orang yang baik yang lalu sebelum kita patuhi, kita ikutin, kita akan sama dengan mereka. Akibatnya sama. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi sebelum kita kisahnya banyak dalam Al-Quran. Ikuti mereka, kita akan aman, gitu kan? Dalam arti kata, kita akan mendapatkan seperti apa yang Allah janjikan buat mereka. Kita ikuti Fir'aun, ikuti Namrud, ikuti orang-orang yang durhaka disebutkan dalam Al-Quran, akan sama akibatnya. Teman-teman berteman sama orang yang rajin ke masjid, ibadah, sholat, segala macam, maka kita akan sama dengan mereka. Kita ikutin orang-orang maksiat, kita akan sama dengan mereka. Tidak akan berubah itu, sunnatullah. Jadi nggak boleh ragu sama sekali teman-teman. Asal kita sudah ikuti syarat rukunnya, yakin diterima sama Allah. Nggak boleh ada keraguan. Buat dosa, takut, khawatir.
Sampai para sahabat mengatakan, saya khawatir Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan siksaannya gara-gara dosaku yang kecil ini. Sampai Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, saya mengetahui diri saya berbuat dosa pada saat Allah haramkan saya untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Kapan seseorang dari kita teman-teman ketiduran, itu berarti ada dosa kita. Ada yang menghalangi. Nikmat yang paling pertama diangkat oleh Allah bagi ahli maksiat adalah tidak bisanya dia berbuat ibadah. Itu nikmat yang pertama diangkat dari dia. Jadi malas akhirnya, nggak mau baca Quran, nggak mau sholat, nggak mau sedekah, nggak mau hadir di majelis ilmu. Itu awal nikmat yang diangkat sama Allah karena dosa yang dia lakukan. Itu bahaya sekali. Sampai seseorang di antara mereka berkata, aku mengetahui aku memiliki dosa pada saat aku melihat perubahan pada istriku, tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Langsung beristighfar kepada Allah. Kaum salafus saleh kalau jalan kakinya tersentuh batu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah wa atubu ilaih. Langsung mereka mengucapkan kalimat istirja, menganggap ini musibah. Kok bisa kena gitu lah. Apa saja. Kadang-kadang orang di antara kita subhanallah tidak engah dengan ini. Sudah ban mobilnya kempes, sudah ada masalah, jalan sedikit ditilang, apalah peringatan Allah banyak sekali, tapi dia tidak engah. Enggak ada kalimat lisannya mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Malah marah-marah dengan orang, malah caci maki, menambah dosanya. Kalau kita kerja di satu perusahaan teman-teman dan kita sudah ikuti peraturan, kalau perusahaan ini profesional ya, kita datang on time, kemudian kita sudah coba jalankan semua peraturan perusahaan. Kira-kira di akhir bulan dapat terima gaji nggak? Hah? Ada keraguan nggak seorang pegawai kerja di satu perusahaan bagus, kemudian dia sudah kerja bagus, kira-kira ragu nggak dia dapat gaji? Saya yakin nggak, gitu kan? Bahkan dia sangat yakin tanggal sekian dia akan terima, nggak ada keraguan, akan ditransfer, akan dia terima dan seterusnya. Kalau nggak ada orang kerja di kantor. Kita bicara perusahaan yang profesional. Allah subhanahu wa ta'ala jauh daripada itu semua, lebih jauh, lebih sempurna. Nggak ada sesuatu yang telat. Bagi Allah itu tidak mungkin janjinya dipungkiri. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakal mungkin pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dalam ayat lain dikatakan, dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dari penyampaian, dalam penyampaian. Maka kita harus faham poin ini teman-teman sekalian. Rahmat Allah ini luas sekali, luar biasa luasnya. Sebagaimana nanti akan kita bahas hadisnya. Ya. Saking luasnya rahmat Allah, berapapun besar dosa kita akan dimaafkan. Dan Allah yang maha suci dan maha pemurah sangat gembira dengan taubat hambanya. Coba bayangin teman-teman kalau kita mau masuk ke alam manusia. Kalau ada orang pernah menggibah kita, ada orang pernah memukul, atau ada orang pernah berbuat apalah yang menyakitkan hati. Kemudian dia datang minta maaf setelah kita sakit hati. Bisa semudah itu kita minta maafkan. Atau kita gembira karena dia minta maaf. Kita memaafkannya sudah bagus kan gitu. Apalagi kalau kita mau gembira. Allah Azza wa Jalla malah gembira dengan taubat hambanya. Udah buat dosa Allah gembira malah. Dan sudah pernah kita bahas dalam hadis-hadis sebelumnya tentang masalah gembiranya Allah dengan taubat hamba-hambanya. Rahmat sangat luas. Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, wa rahmati ghalabat ghadabi. Dan rahmatku telah mengalahkan murkahku, kata Allah. Dan untuk teman-teman dalam memahami rahmat Allah juga ini, karunia Allah yang luas, jangan kita lupakan juga ada satu statement penting dalam ayat Al-Quran disebutkan, innallaha syadidul iqab. Allah itu berat hukumannya. Ada orang terlalu bergantung pada rahmat, dia lupa kalau Allah siksanya pedih. Jadi dia lalai terus dalam perbuatan dosa. Padahal hukuman tetap ada, nggak mungkin tidak. Seberapa besar dosa yang dia buat, seberat itu pun hukuman datang, gitu kan? Jadi kita harus imbangi di antara ini. Istilah dalam yang disampaikan oleh para ulama hadits adalah antara khauf dan roja. Antara rasa takut kepada Allah, jangan sampai berbuat dosa lalu dihukum, dan roja dengan harapan yang sangat besar. Kita harus berada di antaranya. Artinya orang kalau berbuat dosa dia ketakutan, terus segera dia kembali dengan terus mengejar rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting teman-teman sekalian. Mungkin ada syaitan yang membisikkan seseorang di antara kita pada saat Bapak Ibu sudah ikut pengajian, sudah mulai merasa tentram dengan ibadah, ya. Pertanyaan kecil kadang-kadang syaitan bisikan di benak kita, apakah ini sudah cukup? Ya. Atau ini sudah benar? Atau apalah pertanyaan ya, yang akhirnya membuat kita mengatakan, atau mungkin bahasa mengejek dari syaitan, kamu terlalu alim,
Nanti orang akan nilai kamu buruk, nanti, supaya kita tidak istiqamah. Ini kalau datang teman-teman harus ditepis. Baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan istiqamalah. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya bersumpah depan Bapak Ibu, atas nama Allah, kalau Anda mempertahankan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sholatnya, puasanya, jalankan ibadah-ibadah itu, maka demi Allah semua yang dijanjikan Allah pasti benar. Datangnya kesehatan, datangnya keturunan, datangnya segala macam ini pasti datang. Tapi kalau masih ada dosa yang mengganjal, mungkin itu yang jadi penghalang. Seperti saya pernah bahasakan, dosa itu seperti penyumbat di saluran air. Angkat penyumbat tersebut, kotoran, maka akan lancar semuanya. Kalau masih belum dibukakan, berarti masih ada dosa yang mengganjal. Beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rahmatnya sangat luas. Rahmatnya sangat luas, ya. Seperti itulah. Kemudian judul kita, masuk dalam judul adalah peringatan terhadap orang yang menjadikan orang lain berputus asa. Kita bahas masalah putus asa. Putus asa berarti sama sekali menganggap tidak akan mungkin sembuh dari penyakit, tidak akan mungkin begini, tidak akan mungkin begitu. Ini sangka buruk dengan Allah, nggak boleh. Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan dalam salah satu dosa besar yang beliau bahas dalam kitab beliau Al-Kabair, putus asa dari rahmat Allah. Kayaknya Allah nggak bakal ampuni saya nih. Kayaknya saya tidak bakal sembuh. Kayaknya saya tidak disayang sama Allah. Kayaknya. Ini semua sangka buruk. Ini dosa besar. Bersangka buruk pada Allah dosa besar. Akhirnya membuat dia putus asa. Salah satu contoh misal teman-teman mungkin merasakan dalam hidup. Kalau kita berbuat dosa. Misal seseorang di antara kita insya Allah Allah selamatkan berbuat satu perbuatan. Misal dia berzina, misal dia berbohong. Maka salah satu hal yang dibuat oleh syaitan agar orang ini putus dari rahmat Allah. Dia dari perbuatan zina mendapatkan dosa besar yang lebih besar daripada zina. Itu putus asa dari rahmat Allah. Maka dibisikkan, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Kamu sudah kotor, kamu sudah najis, kamu sudah begini. Sudah terlanjur, ulangi aja lagi misalnya. Maka itu semua bisikan syaitan. Jangan diiyakan teman-teman. Ingat, akibat perbuatan pelanggaran akan sama dengan hukuman akibat orang yang melanggar sebelum kita. Mustahil berbeda. Allah bilang tidak akan terjadi perubahan. Melanggar dihukum, patuh akan dikasih. Selesai urusannya. Konsepnya jelas kok. Tidak akan pernah berubah sebagaimana tadi air hujan tidak akan berubah. Tidak akan berubah matahari terbit pagi hari dan terbenam di mana-mana. Tidak akan berubah. Sunnahnya Allah tidak akan berubah. Sistem yang Allah telah buat tidak akan berubah. Maka istiqamah dalam masalah ini teman-teman sekalian. Dan itu yang terjadi pada kehidupan para sahabat. Mereka beristiqamah dalam masalah kebaikan. Kita lihat kehidupan para sahabat itu bertahan sampai mereka meninggal dengan ibadah-ibadah. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menitipkan pesan kepada kita, kalau siapa seseorang di antara kalian ingin mengambil pelajaran supaya dia selamat dan bahagia, ambil pelajaran kepada orang-orang yang terdahulu yang telah sukses dari para sahabat Nabi SAW. Karena sahabat-sahabat Nabi sudah ikut dengan Nabi, mencontohi mereka, dan sahabat Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada sahabat Nabi-Nabi yang lainnya. Sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa alaihissalam, sahabat Nabi SAW adalah sahabat-sahabat yang paling mulia. Setelah para Nabi-Nabi mereka paling mulia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada manusia yang meletakkan kakinya di muka bumi lebih afdal setelah para Nabi-Nabi, ya, kecuali Abu Bakar atau seperti Abu Bakar, sahabat Nabi. Jadi kita ambil pelajaran dari mereka. Lihat mereka bagaimana istiqamah tiap hari menikmati halal, meninggalkan haram, istighfar kalau ada kesalahan, selesai sampai mati. Maka akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh. Dan saya titik beratkan juga teman-teman sekalian, semua kata-kata buruk di benak kita dan persepsi buruk hapus. Di kamus benak kita ini, saya nggak mungkin sembuh, saya nggak mungkin kaya, saya nggak mungkin berhasil, saya jelek, hapusin semua, nggak ada ini. Lihat diri kita di kaca, bilang, Alhamdulillah, Masya Allah ciptaan Allah. Bukan kok saya jelek sekali ya. Hah? Kalimat ini bisa jadi doa buat dia. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan kalimat buruk pada diri kalian, harta kalian, keluarga kalian, karena malaikat lewat mengaminkan, maka terjadilah. Ini. Bagaimanapun kita anggap kekurangan di fisik kita, itu ciptaan Allah. Kata para ulama, Allah ciptakan ikan, ada yang indah sekali. Sampai kita kagum melihat warnanya, gitu kan? Warna-warni, bentuknya, segala macam. Ada yang Allah ciptakan ikan buruk kelihatannya kalau di mata manusia, tanda kutip di sini. Ada kita menganggap jelek.
Tapi kata para ulama, di kedua ini adalah bukti kesempurnaan penciptaan Allah. Allah bisa ciptakan begini, Allah bisa ciptakan seperti itu. Kita lihat ada manusia yang tampan sekali, yang cantik sekali. Ada juga yang jelek sekali, tapi sebenarnya tanda kutip ini di mata manusia tetap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasa Allah menciptakan semua itu. Gitu kan? Makanya ini hanya perhiasan dunia, di akhirat sudah berbeda. Kata Nabi SAW, ahli surga semuanya tingginya seperti Adam alaihissalam, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayub. Jadi yang jelek-jelek sudah nggak ada lagi di akhirat. Cuma dunia. Gitu kan? Allah ingin menguji kita di situ, bersyukur nggak? Kita lihat orang lain kurang, kita harus bersyukur. Alhamdulillah saya tidak seperti itu. Yang sedang kurang, dia bersabar. Gitu kan? Sampai ulama berselisih pendapat, mana lebih afdal? Orang yang kaya suka bersyukur dengan orang yang miskin yang suka bersabar. Karena dua-duanya punya keutamaan. Jadi yang sedang kena cobaan ya sabar. Yang sedang dapat nikmat ya dia bersyukur. Maka ini puncak daripada kesempurnaan kehidupan seseorang. Sebagaimana juga fungsi-fungsi ya. Dalam rumah tangga misalnya, suami istri punya fungsi masing-masing. Kalau saling mengambil atau merebut kedudukan atau tugas, maka akan kacau semuanya. Tapi kalau kita jalankan sesuai dengan sistem yang sudah ada, maka akan aman. Ini kurang lebih pemahaman tentang masalah putus asa. Dan saya ingatkan kembali sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, saya tidak suka dengan kalimat pesimis, kata Nabi SAW. Saya nggak bisa, saya nggak mungkin, saya nggak mampu. Dusta semua. Waktu kita sama 24 jam, sama-sama punya dua mata, sama-sama punya otak, sama-sama punya kulit, sama-sama punya dua tangan. Kalau seandainya orang yang sukses yang kita anggap secara dunia ataupun akhirat itu punya tangan 5 misalnya, beda sama kita. Matanya 4, mungkin lah. Waktunya 27 jam misalnya. Enggak, sama semua. Cuma masalahnya kitanya yang belum terpandu dengan agama. Agama ini subhanallah membawa kita kepada dari putus asa menjadi yakin. Dari bodoh menjadi pintar, dari penakut menjadi pemberani. Orang miskin atau orang pelit menjadi orang yang dermawan dan kaya. Diubah semua dengan agama. Dan ini agama satu-satunya teman-teman sekalian yang bisa menyatukan kita dalam satu konsep. Kalau kita mau ikuti akal kita tidak bakal bisa. Akalnya siapa yang jadi patokan? Seperti banyak orang-orang liberal mengatakan harus agama sesuai dengan akal. Salahin. Ya. Akal kita yang tunduk dengan agama. Karena kalau kita katakan akal, akalnya siapa? Makanya mereka berselisih pendapat lagi tentang masalah itu. Perselisihannya banyak sekali. Maka tidak boleh berputus asa. Kata Nabi SAW, saya tidak suka kalimat pesimis, tapi saya suka al-fa'al. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Saya pasti bisa. Saya akan sembuh. Saya akan dapat keturunan. Saya akan kaya. Saya akan masuk surga. Gitu kan? Seperti itulah. Ini poin-poin yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Kita ulangi lagi judulnya, peringatan terhadap orang yang menjadikan orang lain berputus asa. Kamu nggak mungkin diampuni sama Allah. Dosamu terlalu banyak. Kamu pasti masuk neraka. Nggak boleh semua kalimat-kalimat ini. Kecuali kalau orang itu sudah jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir, baru bisa. Kayak Fir'aun. Fir'aun di mana sekarang ya? Di neraka. Karena sudah jelas-jelas dalam pemahaman yang diturunkan wahyu, orang meninggal dalam keadaan kafir di neraka. Tapi kalau orang masih hidup, gak bisa kita hakimi, gitu kan. Malah kita dianjurkan berbuat baik, mendoakan supaya dapat hidayah. Ya, yang harus menghukumnya adalah pemerintah-pemerintah yang sudah diberikan kekuasaan oleh Sang Pencipta Allah. Kita masuk ke hadis pertama, di hadis nomor 817 ya, dengan sanad hasan. Ditulis itu ada hasan, kalau teman-teman yang pegang buku, berarti di bawah derajat sahih, tapi masih dipakai hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyaini, fakana ahaduhuma yudhnibu wal akharu mujtahidun fil ibadah, fakana la yazalu al mujtahidu yara al akhara ala adh-dhanb, fayaqul aqsir, fawajadahu yawman ala dhanb, faqala lahu aqsir, faqala khallini wa rabbi Abu Ithta alayya raqiba, faqala wallahi la yakfirullahu lak, aw la yudkhiluka Allahul jannah. Faqabada arwahahuma fajtama'a inda rabbil alamin. Faqala li hadal mujtahid, akunta bi aliman aw kunta ala ma fi yadi qadira? Wa qala lil mudhnib, idhab fadkhulil jannata birahmati
Wa qala lil akhar idhabu bihi ilan nar. Perhatikan baik-baik teman-teman. Dulu ada dua orang di kalangan Bani Israel, kata Nabi SAW, yang bersaudara. Ini kata para ulama bisa bersaudara kandung atau memang bersaudara karena Allah. Salah satu dari keduanya sering melakukan perbuatan dosa dan yang satu lagi giat sekali beribadah. Orang yang giat beribadah ini selalu melihat yang lainnya, maksudnya saudaranya tadi, melakukan perbuatan dosa. Maka dia menegur, berhentilah. Suatu hari dia menjumpainya melakukan satu dosa. Maka dia menegurnya, berhentilah. Saudaranya menimpali atau membalas itu, menjawab, biarkan aku bersama Tuhanku. Jadi urusanku sama Allah. Apakah kamu diutus untuk mengawasiku? Ini si maksiat berkata kepada si ahli ibadah. Maka dia menjawab, demi Allah, kata si ahli ibadah nih, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Atau Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Jadi dia memastikan itu ya, dengan jazam. Karena dia emosi tadi, menolak, orang ini menolak untuk ikut beribadah. Kemudian Allah mencabut nyawa keduanya. Lalu keduanya berkumpul di sisi Rabb semesta alam. Rabb artinya pencipta, pemilik, penguasa, ya, juga pemusnah. Allah bertanya kepada orang yang giat ibadah itu, apakah kamu mengetahuiku? Ataukah kamu berkuasa atas apa yang ada di tanganku? Ya, maksudnya di sini sebenarnya terjemahan lebih tepat, apakah kau mengajariku? Ya. Jadi terjemahan apakah engkau mengetahuiku? Sebenarnya di sini adalah apakah kau mau mengguruiku, tanda kutip di sini ya, mengajariku tentang ada orang yang aku ampuni atau tidak. Itu bukan urusan kamu. Tugas kamu hanya berdakwah, sampaikan, luruskan, berhentilah, sadarlah. Tapi jangan vonis orang, kamu pasti masuk neraka. Bukan urusan kita itu, masuk surga atau masuk neraka. Yang jelas ini teman-teman, Allah berfirman kepada orang yang berdosa pada saat dia sudah meninggal, pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan sebab rahmatku. Lalu Allah berkata, sedangkan kepada yang lain, yang ahli ibadah tadi, Allah berfirman, wahai para malaikat, bawalah dia ke dalam api neraka. Diriwayatkan oleh Abu Daud, tentu dengan sanad hasan tadi. Baik, seperti biasa saya akan, atau kita akan ambil pelajaran daripada hadis ini. Pelajaran pertama teman-teman sekalian, dalam penyampaian atau pelajaran yang sering disampaikan oleh Nabi SAW, wahyu, seringkali ada cerita umat-umat sebelum kita. Dan yang paling sering disampaikan Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Bani artinya keturunan. Israel nama lainnya Nabi Ya'qub. Nama lainnya Nabi Ya'qub. Kan Ibrahim AS punya dua orang istri, ada Sarah, dari Sarah lahir seorang anak namanya Ishak, diangkat jadi Nabi. Kemudian dari istri yang kedua Hajar lahir Ismail, juga dinobatkan menjadi Nabi. Dari keturunan Ishak ini, anak Nabi Ibrahim AS dari istri pertamanya, ada anak lagi lahir cucu Nabi Ibrahim namanya Ya'qub, juga dinobatkan menjadi Nabi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub, wa kullan ja'alna nabiyya. Dan kami karuniakan kepada Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Ya'qub ini disebutkan namanya, dan dia adalah nama lainnya Israel. Jadi kalau dikatakan Bani Israel adalah keturunannya Nabi Ya'qub. Ada alasan teman-teman kenapa disebutkan Bani Israel. Karena setelah Nabi Ya'qub alaihissalam, semua Nabi yang ada di muka bumi kebanyakan pada satu dari Bani Israel. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Allahu alam kalau Allah masih menobatkan Nabi-Nabi di tempat lain. Tapi yang jelas dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Setelah Ya'qub ada anaknya Yusuf. Setelah Yusuf ada Musa, ada Harun, ada Daud, ada Sulaiman, ada Ayub, ada Yunus, ya, ada Isa alaihissalam, dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Nah seringkali pelajaran pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah penyampaian Nabi SAW juga tentang umat-umat sebelum kita. Terutama dari Bani Israel. Dan ini wahyu. Hanya saja perlu digarisbawahi teman-teman, bedakan antara penyampaian Nabi SAW tentang Bani Israel dengan informasi yang disampaikan Bani Israel kepada kita. Ini beda. Saya ulangi lagi. Bedakan antara penyampaian Nabi SAW tentang Bani Israel, termasuk hadis ini. Dulu sebelum kalian ada keturunan Bani Israel, begini kejadiannya. Itu penyampaian Nabi, pasti benar. Nggak ada keraguan di situ. Bedakan ini dengan kalau Bani Israel yang menyampaikan kepada kita.
Siapa Bani Israel sekarang? Yahudi sama Nasrani. Mereka Bani Israel, mereka keturunan ya, yang membawa ajaran nabi-nabi Bani Israel. Orang Yahudi mengaku pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani mengaku pengikutnya Isa alaihissalam. Musa dan Isa Nabi Bani Israel. Ya kan gitu. Nah kalau ada Bani Israel atau ada ahli kitab yang menyampaikan kepada kita dikenal dengan kisah Israiliyat. Israiliyat. Ya. Bagaimana kita mengambil hukum dari situ? Kata Nabi SAW, jangan kalian membenarkan ahli kitab dan jangan kalian mendustakan. Tapi ucapkanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada kami. Dan Tuhan kita satu. Maksudnya adalah, kalian mengatakan itu, kami sesuaikan. Kalau misalnya mereka bilang, orang Nasrani bilang, dalam kitab Injil disebutkan begini-begini. Kita lihat dalam Al-Quran, ada nggak? Kalau ada kita mengatakan, ya sudah, di kitab kami ada. Kalau nggak ada, kita diami. Dan kata ulama, kalau yang mereka sampaikan bertolak belakang dari Al-Quran, kita harus mendustakan. Kita mengatakan tidak benar. Kitab kami mengucapkan seperti ini. Ini kalau seandainya informasi datang dari Bani Israel. Tapi kalau Nabi SAW yang sampaikan tentang Bani Israel, kita nggak boleh ragu. Seperti penyampaian hadis ini. Gitu kan. Kata Nabi SAW, ini pelajaran pertama yang kita ambil tentang masalah Bani Israel. Dulu ada sebelum kalian 2 orang laki-laki dari Bani Israel. Kalimat mutawakhiyaini, bersaudara, tadi saya sudah jelaskan, bisa bermakna bersaudara kandung atau bisa bermakna saudara seagama. Nah ini memang sudah turun-temurun dari zaman nabi-nabi dulu, ada istilah ini. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil adalah, sudah menjadi sistem sunnatullah di muka bumi ini, semuanya berpasang-pasangan. Pelajaran kedua dari hadis ini adalah semua berpasang-pasangan. Ada malam dan siang, ada muda dan tua, ada laki-laki dan perempuan, ada sehat dan sakit, ya, ada kuat dan lemah, ada kaya dan miskin. Memang sudah sunnatullah itu. Tidak akan stabil kehidupan di muka bumi kalau semuanya sehat, gitu kan? Atau semuanya kaya. Bayangkan kalau seluruh manusia kaya, siapa yang akan dibantu? Gak mungkin. Sunnatullah, Allah sengaja buat level manusia seperti itu supaya yang kaya membantu yang miskin, supaya yang kaya bersyukur, supaya yang miskin ya meminta pertolongan. Sudah begitu sunnatullah. Orang yang pintar mendidik orang yang bodoh, orang yang bodoh belajar dari orang yang pintar. Sunnatullah itu nggak bisa kita pungkiri itu, nggak mungkin. Tapi Allah membuka untuk kita peluang seluas-luasnya. Kita bisa teman-teman sekalian meminta derajat yang terbaik, kejar prestasi terbaik, nggak ada masalah. Tapi jangan kita pikir, oh akan hilang di muka bumi. Kalau saya jadi presiden misalnya, saya akan hilangkan semua kemiskinan. Nggak bisa, mustahil. Pasti masih ada. Ada yang butuh. Sebagaimana kita tahu, di zaman Nabi SAW masih ada sahabat yang miskin. Masa kita lebih baik daripada Rasulullah SAW? Nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Jangan juga pernah berpikir teman-teman, saya sudah coba istiqomah di jalan Allah, berarti Allah akan jaga saya, tidak akan ada yang ganggu saya. Pasti ada yang ganggu Anda. Sunnatullah, ada jahat, ada baik. Tapi kita dalam keadaan benar. Tapi akan ada gangguan. Rasulullah SAW diganggu. Jangan pernah mengkhayal teman-teman, kita ini semuanya orang acungkan jempol. Pasti akan ada yang mengatakan buruk. Ada yang mengucapkan itu. Tapi yang penting kita dalam atas keadaan benar, sudah kita tidak ada masalah. Itu sunnatullah. Nggak mungkin berubah. Gitu kan? Nggak mungkin. Kita nggak mungkin mengubah, sebagaimana kita nggak mungkin mengubah malam hilang, siang aja yang ada terus, nggak mungkin. Nggak bisa berubah semua itu, gitu kan? Dan ini untuk mengatur kestabilan semuanya itu, kehidupan. Ini perlu digarisbawahi, penting sekali kalau sudah menjadi sunnatullah. Termasuk adanya orang yang soleh dan solehah sekali dan adanya orang yang maksiat. Kita nggak bisa hapuskan orang yang maksiat itu, tapi kita bisa mengurangi dan meredam ia. Akan ada mereka, gitu kan? Baginda Nabi SAW, manusia terbaik di muka bumi waktu hidup teman-teman, di kehidupan beliau ada 4 golongan manusia. Yang pertama, ada orang kafir. Nabi SAW interaksi sama orang kafir. Ada kafir Quraisy, ada suku-suku Arab, ada ahli kitab, bahkan Yahudi di Madinah 3 suku, Kainuqa, Nadir dan Quraidah, menolak risalah beliau alaihi salatu wassalam. Nabi, mereka lihat Nabi dengan mata kepala, bayangkan aja. Ya. Tapi mereka menolak. Ada orang kafir,
Berarti selama kita hidup, kita akan interaksi sama orang kafir. Islam sudah mengajarkan tata cara bermuamalah dengan mereka. Tetap kita bertetangga boleh, berbisnis boleh, berteman boleh. Orang tua kita yang dalam keadaan kafir tetap kita bakti. Kerabat kita tetap kita silaturahim, tapi jangan dukung ibadahnya. Karena mereka sedang salah. Gitu kan? Nggak boleh. Maka di sini diatur sistemnya. Komunitas yang kedua adalah orang munafik. Di zaman Nabi SAW. Ada Abdullah bin Abi Salul. Namanya Abdullah. Tapi kepala orang munafik. Ya, sampai waktu Nabi SAW lihat Abdullah ini sakit keras. Dia minta kepada Nabi SAW datang ke rumahnya. Nabi SAW datang ke rumahnya. Lalu Nabi SAW mengingatkan lagi kembali dia. Gitu kan? Hati-hatilah, hati-hatilah. Hai Muhammad, bukan saatnya berdebat. Saya sudah sakit parah. Saya cuma minta satu, hai Muhammad. Kalau saya meninggal nanti, kafani saya sama bajumu ini. Minta baju Nabi SAW. Kata Nabi SAW, baiklah. Gitu kan? Dan ini nanti kita ambil pelajaran dari situ ya. Abdullah bin Abi Salul minta bajunya Nabi SAW. Kafani saya dengan bajumu ini. Kata Nabi SAW, baik. Subhanallah, baru Nabi keluar meninggal Abdullah bin Abi Salul ini. Sebar berita, meninggallah si kepala munafikin. Waktu itu Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah bagaimana jenazahnya bawa ke masjid nggak? Ini jelas orang munafikin. Kata Nabi SAW bawa. Begitu bawa ke masjid, Nabi SAW mau sholati, sahabat semua ngumpul. Umar bin Khattab berkata, saya tidak tahu kenapa saya berperilaku seperti itu kepada Nabi SAW. Saya langsung mendekati, ya Rasulullah munafik, jangan disolatin. Kata Nabi SAW, karena kasih sayangnya luar biasa kepada umatnya, beliau mengatakan, hai Umar, biarkanlah saya sholati. Siapa tahu Allah maafkan dia. Gitu kan. Kata Umar, ya Rasulullah munafik, jangan disolati. Gitu kan. Kata Nabi SAW, hai Umar, saya akan beristighfar kepada Allah, walaupun 70 kali. Untuk dia. Kata Umar, saya tidak tahu kenapa saya begitu berbuat tegas, sampai saya memegang pundak Nabi SAW. Ya Rasulullah, jangan sholati munafik. Gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkanlah aku hai Umar. Maka Nabi SAW pun mensolati. Apa yang terjadi? Turun firman Allah SWT. Yang artinya, hai Muhammad, mulai sekarang, jangan pernah kau solati jenazahnya mereka. Orang-orang munafik. Jangan kau berdiri di kuburannya mendoakan mereka. Karena mereka telah kufur kepada Allah. Gitu kan. Kata Umar, saya tidak tahu kenapa itu ada satu saya berbuat tegas. Seakan-akan Allah membawa saya. Ini bukan berarti kekurangan bagi baginda Nabi SAW ya. Tapi karena rahmatnya, kasih sayangnya yang sangat luas kepada umatnya gitu kan. Setelah itu Nabi SAW tidak pernah lagi ya mensolati mereka. Tapi di sini teman-teman sekalian banyak sekali pelajaran juga dari kisah ini. Bagaimana Nabi SAW, bagaimana pakaian Nabi pun tidak bermanfaat bagi orang yang munafik gitu. Kadang-kadang ada orang subhanallah begitu. Saya dengar pergi ke Mekah, beli kain kafan di Mekah, siram air zam-zam. Kenapa? Supaya nanti di kuburan tidak dikena azab. Dari mana ini? Nggak ada hubungannya sama sekali. Mau kita dimandikan dengan air zam-zam pun kalau banyak dosanya tetap jadi masalah. Nggak ada hubungannya sama sekali. Mau dikafani dengan baju di medan perang yang penuh dengan darah pun kita akan tetap selamat. Walaupun kita pakai baju yang mahal dari sutra segala macam, pakai peti kematian, dikubur di kuburan mewah, tetap disiksa. Ya, kan? Saya pernah ngisi daurah di Sulawesi Utara pada satu daerah Manado dan sekitarnya. Subhanallah dari hotel kami menuju ke tempat daurah ini, saya ngisi teman-teman dai pada saat itu hadir. Itu ada kuburan orang-orang non-muslim. Saya bertiga sama 2 orang ustadz yang lain. Saya sambil bercanda sama mereka. Ini kalau kita lewat di sini, kalau orang-orang kuburan ini bisa bicara, mereka berharap kita nggak lewat nih. Karena kita lewat, kita doain Allah tambahin azab nih. Kalau orang beriman kan kita doain tambah bagus gitu. Karena Nabi SAW kalau lewat di kuburan orang-orang kafir, beliau mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan, waktu meninggalnya di Badar kan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan buat kalian? Nah Nabi SAW seringkali menyebutkan hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melanggar ini kan, yang sudah meninggal dalam keadaan kafir ya. Maka saya bilang kemudian sama ikhwah, coba perhatikan kuburan-kuburan. Kuburannya mewah, ada yang pakai marmer, ada yang pakai keramik, dirapin. Semewah apapun kuburan ini dibawa lagi disiksa. Itu konsepnya. Walaupun cuma dari tanah biasa, kayu saja mungkin tandanya atau batu biasa, tetap jadi taman dari taman surga. Itu keyakinan seorang muslim, gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, kita mengambil pelajaran di sini. Nabi alaihissalatu wassalam di poin yang kedua tadi, ya, coba berusaha berbuat kebaikan pada orang ini, tapi sunnatullah nggak bisa.
Tidak akan berubah itu, ya. Tidak bisa berubah. Dan adanya komunitas orang munafik pasti ada. Komunitas yang ketiga di zaman Nabi SAW. Jadi di tengah-tengah kita akan ada ya. Di Indonesia ini banyak orang tutup mata. Ya. Bersangka baik boleh, itu poin agama. Tapi kalau ada orang munafik, kita harus tahu dan kita harus hati-hati. Nabi SAW mengetahui mereka dan berhati-hati. Tidak pernah orang munafik dikasih jabatan, dijadikan sebagai sahabat. Interaksi seumum saja. Tapi Nabi sudah tahu. Ciri-ciri mereka juga sudah disebutkan lah. Ya. Yang ketiga adalah komunitas ahli maksiat. Ini yang kita ingin titik beratkan. Di zaman Nabi SAW ada ahli maksiat. Ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya baru berzina. Ada yang baru datang mengatakan, ya Rasulullah, mencuri. Ya Rasulullah, si fulan buat dosa, berdusta, apalah gitu kan. Di zaman Nabi SAW ada itu. Dan Nabi SAW menerapkan hukum Allah pada mereka. Ada yang zina dirajam, ada yang mencuri dipotong tangannya, ada yang mabuk dicambuk. Ya. Ada juga orang yang bertobat diterima oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Datang ke hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Bersihin saya. Laki-laki. Kata Nabi SAW sambil ngalihkan wajahnya, mungkin kau hanya menjamahnya, memegangnya saja. Nabi coba alihkan. Kata dia, datang lagi ke wajah Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Bersihin saya. Nabi alihkan lagi wajahnya, mungkin kau hanya menciumnya. Maksudnya apa? Kata Nabi SAW, jangan datang ngaku sini, pulang sana taubat, sembunyikan kesalahanmu antara kau sama Allah. Enggak ada pengakuan-pengakuan dosa gitu dalam Islam. Tapi orang ini ngotot. Datang lagi ke wajah Nabi, ya Rasulullah, saya sudah meletakkan kemaluan saya di kemaluannya. Saya berzina. Saya enggak tenang, bersihin saya. Setelah dia buat kesaksian buat diri sini, kata Nabi SAW, baiklah. Ikat bajunya, tangannya diikat, lemparin, dirajam. Lemparin batu. Waktu dilemparin batu rupanya, dia kesakitan, dia lari orang itu. Ada satu sahabat kejar, bawa batu besar, dipukulin kepalanya. Berdarah mati. Apa kata Nabi SAW? Bagus? Enggak. Kata Nabi apa? Halla taraktumuh fayatubu wa yatubullah alaih. Tidakkah kalian biarkan aja dia lari? Supaya dia taubat dan Allah terima taubatnya. Karena kan ini shock terapi semestinya. Sebenarnya kan begitu. Jadi tidak boleh kita terlalu berlebihan dalam masalah-masalah seperti ini, teman-teman. Artinya orang dihukum iya. Ada orang kadang-kadang dendam sama anaknya sendiri. Anaknya buat salah satu, itu terus dimarahin gitu. Kenapa ini, teman-teman sekalian? Kita tujuannya mendakwahi. Ya. Berdakwah ini, teman-teman, butuh ketenangan hati, kelapangan dada. Kita lagi butuh memperbaiki keadaan dia. Bukan bedain ya antara kita menyampaikan dakwah dengan kita menjelaskan sebuah hukum. Ada bedanya. Kalau misalnya ada orang mau melakukan perbuatan dosa dan dia sudah semangat untuk itu. Misalnya ada orang mau berzina nih. Dia udah pakai baju bagus, dia sudah pakai minyak wangi, dia sudah sudah naik mobil, sudah siap mau pergi berzina. Pada saat ini yang dia butuhin adalah dakwah. Bukan dia butuh penjelasan hukum. Kalau antum datang, jangan berzina masuk neraka. Ya. Itu Allah berfirman begini. Dia nggak bakal kena itu. Itu penjelasan masalah hukum. Dakwah itu adalah bagaimana menarik dia supaya tidak terjerumus. Ingat sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat laki-laki yang datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau meninggalkan semua larangan agama, siap. Tapi izinkan saya satu, saya mau berzina. Di masjid nih, lagi banyak orang. Suaranya jelas, besar, sampai ini diriwayatkan. Sampai sekarang teman-teman dengar riwayat ini, waktu itu didengar oleh semua sahabat di masjid. Dia nggak tahu, dia bilang, ya Rasulullah, saya siap tinggalkan apa saja. Tapi izinkan saya satu, saya mau berzina. Apa kata Nabi SAW? Nggak boleh, Allah berfirman, zina itu begini. Nggak. Kata Nabi SAW, kau mau nggak kalau ibumu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Sekarang kalau seperti bahasa gini lah, ada orang masuk dalam rumah, ibumu didatangin, lalu dia berzina di rumah. Kau mau nggak? Tidak ya Rasulullah. Adikmu perempuan? Tidak ya Rasulullah. Istrimu? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana kau ridho dengan orang lain? Nah ini dakwah beda. Kalau kita lagi hadir di kelas, ngajarin para mahasiswa, teman-teman yang siap nulis dalil, hukum, penjelasan hukum, supaya tahu hukumnya, itu lain. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, beda. Kita harus bisa itu. Ya. Jangan sampai salah faham ini teman-teman sekalian. Pernah ada masyarakat Taif, kota Taif,
Mereka ini kan setelah penaklukan kota Mekah sempat diserang oleh Nabi SAW. Tapi kuasa Allah belum dikasih izin Nabi SAW untuk berperang, untuk menang pada saat itu. Sampai kata Nabi SAW, pulanglah. Karena Allah tidak mengizinkan kita membuka kota Taif. Pada saat itu teman-teman sekalian, waktu Nabi SAW pulang, pasukan pulang, tentu ini kisah panjang, tapi yang jelas waktu Nabi SAW balik, dan ini sudah saya jelaskan di kajian Sirah Nabawi, waktu Nabi SAW balik ke Madinah, rupanya utusan Taif datang. Mereka bilang, ini kalau kita nggak masuk Islam, percuma kita nggak bisa keluar dari benteng, muslimin memata-matai kita, segala macam. Gitu. Baik, pergilah ke Muhammad, datang utusan tokoh-tokohnya, hai Muhammad, kami mau masuk Islam. Tapi, izinkan kami riba. Begitu. Kata Nabi SAW, Allah haramkan, nggak bisa. Gitu kan? Nggak bisa praktek itu. Kemudian mereka pulang lagi musyawarah. Gimana nih? Baik, riba kita terima deh. Nggak usah dilakukan. Minta izin zina. Hai Muhammad, kami mau masuk Islam. Kami siap tinggalkan riba. Tapi izinkan kami berzina. Kata Nabi SAW, Allah haramkan. Nggak bisa. Ya. Kembali lagi musyawarah. Gitu kan? Hai Muhammad, kami siap beriman. Baiklah, kami enggak zina, kami enggak riba. Ada beberapa dosa disebutin gitu kan. Terakhir dia bilang, tapi kalau kami masuk Islam, ada patung kami di sana, kami enggak mau hancurin. Kalian saja yang hancurin. Kata Nabi SAW, baik, kalau itu enggak ada masalah. Saya akan utus orang ke sana. Diutuslah Amr bin As yang dulunya pemimpin Mekah. Gitu kan. Juga mereka orang Taif tahu kalau orang ini penyembah berhala. Datang hancurin patung mereka. Setelah ratusan tahun mereka sembah sebagai Tuhan, akhirnya ditinggalkan oleh orang-orang tersebut. Tapi saksi bahasan sini bagaimana Nabi SAW memperbaiki keadaan mereka dengan menjelaskan kapan dibutuhkan jawaban yang tepat untuk dakwah, kapan dibutuhkan jawaban tepat untuk penjelasan hukum. Ya, ya di sini teman-teman sekalian kita harus tahu. Ya, kalau ada teman kita mau terjerumus dalam kesalahan, pasangan hidup kita, anak-anak kita, bedain antara kita sedang membacakan sebuah pelajaran yang butuh dalil 1, 2, 3, 4, 5 karena orang siap mau mengetahui hukum. Kayak Bapak Ibu hadir di sini siap mau tahu hukumnya apa nih, dalilnya apa, itu nggak ada masalah. Bedain dengan orang kalau dalam kondisi sudah mau berbuat dosa, mau bunuh diri, mau berzina, mau mencuri, ini butuh dakwah. Rangkul dia supaya jangan terjerumus, gitu kan. Maka itu poin juga yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Dan sunnatullah akan ada orang bermaksiat di sekitar kita. Ini komunitas yang ketiga di zaman Nabi SAW. Kita tidak mungkin lebih baik daripada Nabi. Jadi walaupun presiden kita seorang doktor, profesor, hafal Quran, ulama besar, semua menterinya juga begitu, semua gubernur juga begitu, tetap saja akan ada interaksi sama orang kafir, interaksi sama orang munafik, interaksi sama ahli maksiat. Pasti ada. Dan komunitas keempat adalah orang-orang soleh, dan ini akan mendominasi. Umar bin Khattab siapa yang tidak kenal teman-teman sekalian? Tegas nggak Umar? Hah? Luar biasa tegasnya Umar. Sampai kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, hai Umar, kalau kau, hai Ibnu Khattab, maksudnya Umar bin Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan akan lari, cari lembah lain. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, aku tidak melihat kecuali syaitan manusia dan syaitan jin telah lari dari Umar. Tapi tahu nggak teman-teman sekalian, di zaman Umar bin Khattab, cambukan untuk peminum khamar, itu kan 40 derah. Di zaman Nabi SAW 40 kali dicambuk. Zaman Abu Bakar 40 kali. Di zaman Umar jadi 80. Didobel sama Umar. Kenapa? Makin banyak peminum khamr. Sama zaman Umar loh ini. Tapi Umar tegas. Hukum Allah dikasih. Ya. Karena wilayah Islam makin luas. Gitu kan? Di zaman Umar, karena banyak orang baru masuk Islam, penyihir menyebar sana sini. Kata Bajalah bin Abdah, rahimahullah, salah satu gubernurnya Umar bin Khattab di Irak, beliau mengatakan telah datang suratnya Umar bin Khattab kepada kami 1 tahun sebelum beliau meninggal, agar kami memenggal leher semua penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Karena banyaknya pada saat itu, maka Umar bin Khattab mengambil keputusan tegas, gitu kan. Di sini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana ya Umar bin Khattab mengambil sebuah, atau dalam kehidupan beliau menghadapi itu. Sampai di zamannya beliau juga beliau sempat berkata, ini saya sudah angkat di kisah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kisah tablik akbar siar sahabat bulan lalu, dan insya Allah hari ini kita akan bahas sahabat yang selanjutnya, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Di zaman Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat Nabi yang dikenal dengan sahibus sir, orang yang mengetahui rahasia Nabi SAW, sampai dia satu-satunya orang yang tahu nama-nama orang munafik. Di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, sempat dia bilang, Umar mengatakan, riwayat mengatakan Umar selalu menggunakan jasanya Hudzaifah untuk mengetahui apakah ada orang munafik di pemerintahannya atau tidak.
Karena Hudzaifah tahu, si fulan, si fulan. Tapi Hudzaifah tidak mau sebutin namanya. Kata Hudzaifah, Umar bin Khattab pernah bertanya kepadaku, dua pertanyaan yang unik bagi Hudzaifah. Yang pertama, Umar bilang, hai Hudzaifah, apakah Rasulullah memasukkan aku salah satu dari orang munafik? Kata Hudzaifah, sama sekali tidak. Dan saya tidak akan menyampaikan kepada siapapun setelah kamu, hai Umar. Karena ini kan berarti, oh kamu bukan munafik. Nanti orang lain pada datang semua, saya munafik gak? Saya munafik gak? Kata Hudzaifah, demi Allah saya tidak akan sampaikan setelah kamu. Pertanyaan yang kedua adalah, di zaman khilafahnya beliau sempat bilang, ini saksi bahasan kita. Hai Hudzaifah, apakah ada di antara gubernurku orang munafik? Kata Hudzaifah, ada satu orang. Umar bin Khattab kecolongan. Ya? Ada satu orang, ahli ibadah, hafal Al-Quran, tapi orang munafik dari zaman Nabi. Umar bin Khattab anggap orang ini sahabat, gitu kan. Kata Hudzaifah, ada satu orang. Siapa namanya? Hudzaifah nggak mau sebutin. Demi Allah saya nggak akan bilang. Rasulullah suruh rahasiakan, gitu kan. Jadi kita juga bukan berarti ada orang munafik lalu kita bongkar-bongkar sembarangan, tidak. Kita tahu orangnya, lalu kita berhati-hati dari mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah contohkan kepada kita. Tidak dikasih jabatan, berhati-hati dari mereka. Dan perkataannya jelas kok. Islam bilang A, dia bilang B. Haram dihalalin. Itu ciri-ciri orang munafik zaman Nabi SAW. Muslimin mau bersedekah, oh ini riya. Orang mau jihad tuh, apalah segala macam. Selalu dia menghadang. Ya. Kalau orang menerapkan hukum Allah, itu ciri orang munafik. Sudah tahu jangan dijadikan teman, sudah selesai. Tapi nggak perlu secara hukum, ada hukuman, dipenggal lehernya, apalah segala macam, enggak. Karena Nabi SAW contohkan kita untuk itu. Tapi Umar bin Khattab di sini, bayangkan orang yang tegas dalam agama kecolongan juga. Tapi ada komunitas ini kan. Sampai kata Hudzaifah, akhirnya Umar mencopot orang itu, karena Allah mengilhamkan dalam hati Umar kebenaran. Kata Hudzaifah, gitu kan. Maka Umar tahu orang ini, ditelusuri, kemudian dicopot dari jabatannya. Apa yang jelas teman-teman sekalian, ada komunitas ini. Yang saya ingin titik beratkan pelajaran kita kedua dari hadis adalah bagaimana tadi dikatakan ada orang sebelum kalian, kata Nabi SAW, dua orang bersaudara, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Ahli maksiat ini akan tetap ada. Sampai kalau kita bahas tentang tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat besar, meletusnya gunung-gunung segala macam, kecuali kepada ahli maksiat. Nanti orang beriman akan dimatikan oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, Allah akan utus angin ya, yang akan mengerenggut semua jiwa orang beriman. Dalam hadisnya dikatakan, yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, gitu kan. Dan walaupun kalian sembunyi dalam jantung di tengah-tengah gunung, maka niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawa kalian. Sehingga tidak tersisa kecuali orang buruk, ahli maksiat semua nih, gitu kan. Dan pada mereka lah terjadi kiamat itu. Bukan berarti kita gampang-gampangin ya, bukan. Tapi kita harus faham teman-teman, kalau ini akan ada komunitas di sekitar kita. Dan itu adalah ajang dakwah kita. Itulah kesempatan kita. Kalau tidak ada orang buat maksiat, kira-kira kita mau dapat pahala dari mana? Amar ma'ruf nahi mungkarnya. Gitu kan? Kita harus tahu kalau ada itu. Ini pelajarannya, gitu kan. Kemudian yang ketiga teman-teman, pentingnya dakwah. Kita harus menyampaikan. Tapi tidak boleh vonis. Orang ini kan sebenarnya ahli ibadah sudah bagus ya. Berhenti, jangan maksiat, itu boleh. Dakwah itu, penyampaian, hati-hati, gak boleh, dan seterusnya kita ingatkan. Itu gak ada masalah. Tapi kita boleh memvonis, karena orang ini memvonis teman-teman. Orang ini vonis. Waktu dia sudah ingatkan 2 kali saudaranya ini, berhenti, jangan buat maksiat. Orang itu lalu membantah. Saudaranya membantah, mengatakan, apakah kamu diutus oleh Allah untuk mengawasiku? Gitu kan? Karena rupanya dakwanya ditolak, dia marah nih. Kau tidak akan masuk surga, Allah tidak akan ampuni kau. Bahaya kalimat vonis ini yang tidak boleh. Nggak boleh sama sekali. Beda kalau kita sampaikan gini, kalau misalnya kamu tetap dalam kemaksiatanmu, bisa kamu dihukum oleh Allah. Bisa, itu kuasa Allah, itu lain. Tapi kalau kita vonis, kamu ini ahli neraka, kamu ini kafir, kamu ini begini. Sementara tidak ada indikasi itu. Gitu. Makanya ini tidak boleh teman-teman sekalian. Ya? Makanya dari awal tadi saya bilang rahmatnya Allah luas sekali dan kita harus menggunakan kalimat-kalimat optimis. Banyak orang tua anaknya nakal gara-gara kalimat lisan dia. Anak saya ini susah sekali diatur. Ya jadi tambah susah lah diatur. Ya Allah berikan hidayah anak saya. Nak semoga Allah ubah kamu supaya mudah diatur. Kalimat yang baik. Kenapa harus kalimat yang buruk? Gitu kan? Saya menyesal nikah sama kamu. Menyesal terus nanti. Kenapa harus bilang kalimat menyesal? Saya menyesal beli mobil ini, menyesal beli rumah ini. Kenapa harus menyesal? Qadarullah ma syaa fa'al. Mau lebih baik, ubah lebih baik. Tidak usah banyak ngomong.
Langsung aja kita praktek, ya. Itu lebih baik. Dan ini penting harus digarisbawahi. Di sini teman-teman sekalian, tidak boleh memvonis orang adalah sebuah hal yang dititik beratkan. Ini yang menjadikan dia sebagai dosa besar. Memvonis. Tadi kan judulnya peringatan terhadap orang yang menjadikan orang lain putus asa. Kau tidak akan diampuni. Apa yang terjadi di sini? Kata Nabi SAW pada saat keduanya direngut nyawanya, sebagian ulama hadis mengatakan Allah dengan kemahakuasaannya membuat bersamaan mati. Yang ibadah sama ahli maksiat. Lalu ahli ibadah ini malah akan dihukum oleh Allah. Kata Allah SWT, apakah kau mau mengajariku? Atau kau ya ingin menguasai, ya, berkuasa atas apa yang ada di tanganku? Maksudnya kau yang tentukan orang di surga atau neraka? Gara-gara itu Allah mengatakan kepada ahli maksiat, pergilah ke surga dengan rahmatku. Dan dikatakan kepada ahli ibadah, karena fonisannya tadi, pergilah ke neraka. Bawa ini orang ke neraka, dihukum. Gitu kan. Jadi kita nggak boleh memfonis orang. Kalau ada orang kurang ibadahnya teman-teman depan mata kita, kita mengatakan, semoga Allah berikan hidayah. Alhamdulillah saya tidak seperti dia. Boleh. Tapi jangan fonis. Selama dia belum meninggal. Karena subhanallah rahmat Allah luas. Ada orang sebelum menghembuskan nafas terakhir taubat kepada Allah. Baik Ustaz, ada orang kalau dari diskotik tabrakan, mati. Ya. Dalam keadaan dia muslim. Apa dia masuk neraka atau surga? Kuasa rahmat Allah. Saya tidak bisa vonis di surga atau neraka. Tapi perbuatan dia salah pada saat dia ke diskotik. Tapi tidak boleh kita vonis. Karena dia masih muslim kan. Kalau mereka dalam keadaan kafir beda. Tapi dia dalam keadaan muslim. Mungkin detik-detik sebelum tabrakan dia taubat. Dari mana kita tahu? Mungkin lagi setir mobil dia nangis. Dia taubat kepada Allah. Lalu Allah maafkan. Dari mana kita tahu? Malah berbahaya kita kalau vonis dia. Kita yang bisa kena kan. Tidak boleh kita memvonis ini. Sekali lagi kembali kepada kalimat optimis dan kalimat yang baik. Semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah begini. Biasakan kalimat itu teman-teman sekalian. Ya. Kita lagi sakit pun semoga Allah sembuhkan dan seterusnya. Baik, kita pindah ke hadis nomor 18. Dan kita harus membaca sampai hadis ke-19 ya. Karena ini satu bab dia. Hadis ke-18 dengan sanad sahih dari Jundab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "An rajulan qala wallahi la yakfirullahu li fulan wa inna Allah azza wa jalla qala man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu 'amalak au kama qala." Seorang laki-laki telah berkata, kata Rasulullah SAW, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha suci, berfirman, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan menghapus amalmu. Atau sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini juga serupa. Ada orang yang memvonis orang lain, mengatakan orang ini tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal orang itu, ya, dia tidak tahu. Mungkin dia sudah sempat taubat. Fonisan ini malah membuat amalnya dia dihancurin sama Allah. Jadi nggak boleh teman-teman sekalian. Jadi masuk dalam bab sombong, takabur, merasa diri lebih hebat, lebih ahli ibadah, lebih berilmu, ini semua tidak boleh ada. Kita harusnya makin merendah. Rasulullah SAW dicaci maki, dihina, dijatuhkan, beliau bersabar. Dan Allah menangkan agamanya. Ya. Bahkan teman-teman sekalian, kalau ada orang-orang yang buruk, ya, ahli maksiat, sengaja mengolok-olok kita, sengaja menjatuhkan kita, sengaja menyebutkan keburukan, malah kita diam. Jangan malah dilawan, malah ditantang, malah dijawab. Itu jadi tambah masalah. Jadi panjang lebar gitu kan. Kalau kita dakwahi berbeda, tapi kalau kita mau, apalagi sekarang kayak di medsos, akhirnya balas-balasan, itu makin hanya akan mengorbit ahli maksiat, makin akan membuat mereka dikenal dan seterusnya. Tidak ada gunanya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang dikenal dengan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang kalau diajak ribut sama orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan salam, udah terserah kamu deh. Ya? Udah terserah, mau ucapin sana. Nggak ada masalah. Ini kita harus garis bawahi teman-teman sekalian. Jadi jangan habisin waktu dan umur melayani orang-orang yang tidak perlu. Nggak perlu. Tenang aja, tetap jalan. Yang penting kita dalam keadaan benar. Kebodohan kalau kita dalam keadaan maksiat, dalam keadaan salah. Kalau dalam keadaan benar, sudahlah. Gitu kan. Kuasa Allah SWT dan pasti sunnatullah. Sebenarnya saya katakan tadi akan ada orang yang memusuhi kita, itu sudah biasa. Rasulullah SAW juga begitu. Yang penting kita di jalan yang benar. Kan begitu. Hadis yang terakhir, hadis ke-19. Dengan sanad sahih juga.
Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kana fi bani Israil rajulun qatala 99 insana, thumma kharaja yas'al, fa'ata rahiban, fasa'alahu, faqala lah, hal min taubah? Qala la, faqatalahu, faja'ala yas'al. Faqala lahu rajul, i'ti karyata kadha wa kadha, fa'adrakahu al-maut, fana'a bisadrihi nahwaha. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقال كيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له." Di kalangan Bani Israel, kata Nabi SAW, terdapat seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 manusia. Kemudian dia keluar untuk bertanya. Di sini makna bertanya adalah mau mencari jalan keluar, mau bertaubat. Maka ia mendatangi seorang rahib. Rahib ini maksudnya ahli ibadah, tapi tidak punya ilmu. Ya, biasa kalau bahasa di dalam agama kita sekarang abid. Beda antara abid sama alim ya, beda. Sebagaimana sabda Nabi SAW, perumpamaan ya orang alim di antara kalian dibandingkan dengan abid seperti perbedaan antara aku dengan orang yang paling terbodoh di antara kalian. Jadi ahli ibadah mau suka ibadah tapi tidak mau belajar, tidak mau ilmu. Disilakan dengan rahib. Salah satu istilahnya ya, dikatakan seorang yang ahli ibadah dan bertanya kepadanya, apakah masih ada taubat untukku? Ya. Maka pendeta itu atau orang ahli ibadah ini berkata tidak ada. Maka dia pun membunuhnya. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari juga dikatakan, maka dia melengkapkan korbannya 100. Termasuk orang yang ahli abid ini. Ya, kalau tidak bisa diampuni, sudah sekalian aja saya bunuh. Gitu loh. Kemudian dia bertanya lagi, coba keliling nyari. Lalu seseorang berkata padanya, datanglah ke negeri ini dan itu. Dalam riwayat yang dikatakan, karena di sana ada orang alim yang bisa memandumu. Riwayat lain juga berbunyi, dia datang kepada seorang alim lalu berkata, apakah Allah masih akan memaafkanku? Kata orang itu, tentu rahmat Allah luas. Kau akan dimaafkan. Lalu saran saya, kata si alim ini, setelah kamu taubat, pergilah ke kampung ini atau kampung itu, atau negeri. Jangan kamu kembali ke komunitasmu, pindah tempat. Gitu kan. Maka orang ini pun setelah taubat, dia pergi ke negeri yang ditunjuk oleh orang alim. Kemudian kematian menjemputnya. Lalu dia dengan dadahnya lebih cenderung ke negeri tersebut sejengkal. Maksudnya pada saat dia jatuh, badannya itu lebih dekat kepada negeri yang dia mau perbaiki keadaannya daripada negeri yang dia awalnya bermaksiat. Maka malaikat rahmah artinya malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang beriman, dan malaikat azab yang mencabut ruhnya orang fasik, ahli maksiat dan juga ahli kafir ya, berselisih mengenainya. Lalu Allah mewahyukan kepada negeri ini supaya mendekat. Ada riwayat lain mengatakan, maka Allah mengutus malaikat yang ketiga menengahi dua malaikat ini. Karena malaikat rahmah harus membawa ruh ini ke surga, ya diperlihatkan. Kemudian yang malaikat azab akan membawanya ke neraka, diperlihatkan nerakanya gitu kan. Maka Allah mengutus malaikat yang ketiga lalu mengatakan kepada mereka, coba hitung ke negeri mana lebih dekat. Kalau dia lebih dekat ke negeri yang dia taubat itu, yang dia mau perbaiki keadaannya, maka berarti dia malaikat rahmah yang ambil ruhnya. Tapi kalau dia lebih dekat dengan tempat maksiatnya, maka malaikat azab yang mengambilnya. Ya, seperti itulah. Lalu Allah mewahyukan kepada negeri ini supaya mendekat, dan mewahyukan kepada negeri yang lainnya supaya menjauh. Maksudnya negeri yang dia mau datangin untuk memperbaiki keadaannya, Allah dekatkan dengan kuasa Allah sebagai pencipta. Dan Allah mengatakan kepada negeri yang dia maksiat, menjauhlah. Maka tertarik tanah dengan kuasa Allah, sehingga akhirnya dia lebih dekat kepada tempat tobatnya sejengkal. Gitu kan. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat tersebut, ukurlah jarak keduanya. Ternyata didapati dia lebih dekat 1 jengkal kepada negeri yang baik itu, sehingga dia diampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran banyak sekali teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pelajarannya, memang rahmat Allah sangat luas. Bayangkan seseorang sudah membunuh, kita bunuh 1 orang saja, itu sudah berat rasanya. Gitu kan? Dalam
beberapa riwayat masih diperselisihkan oleh para ulama apakah dia dhaif atau dia hasan, tapi ada yang menghasankan sebagiannya. Seorang mukmin atau seorang muslim tetap dalam keadaan kelapangan hidup selama dia tidak membunuh jiwa. Membunuh ini agak berat memang ya. Membunuh ini akan membuat orang sumpek sepanjang hidupnya. Itu kalau satu. Kalau dia membunuh 99, 100 orang. Beda kalau orang jihad di jalan Allah, itu perintah Allah, beda. Allah lapangkan dadanya. Tapi kalau tidak ada sebab, ada orang gitu iseng, suka membunuh orang. Nah, maka ini akan berat sekali. Orang ini membunuh 100 jiwa. Ya. Tapi dia niat ikhlas, mau taubat, mau meninggalkan. Jadi jangan sampai teman-teman kita punya teman SMP, teman SMA, dulu kita tahu ugal-ugalan, nakal, segala macam. Sekarang ikut pengajian kita. Kok kamu di sini? Nah, kita seakan-akan heran. Jangan. Masya Allah, ahlan wa sahlan, silakan masuk. Sambut dia, duduk di sebelah kita kalau perlu. Kamu kan dulu yang suka narkotika, kamu kan dulu yang suka zina, kamu kan, jangan sebutin keburukannya orang sekarang baik. Sekarang yang dilihat bukan yang lalu. Ya kan gitu. Pernah ada seorang mantan pezina bertanya kepada saya, tapi dari kertas di pengajian, dalam kertas. Ustaz, saya ini dulu pezina, saya segala macam gini-gini. Masih bisa nggak Allah ampuni saya? Saya masih layak nggak dapat laki-laki soleh? Saya bilang subhanallah, kalau anda menikah dengan orang mukmin, maka orang mukmin tidak akan lihat masa lalunya. Kita kalau orang beriman teman-teman sekalian, kita lihat di depan mata. Nggak usah korek-korek yang tidak kelihatan. Nggak bisa kita bilang sama istri, kau bersumpah atas sama Allah, pernah zina nggak? Untuk apa? Kalau dia bilang iya, sakit hati nggak? Nggak usah. Depan mata kita kan nggak kelihatan. Allah suruh menghakimi kita secara zahir. Allah akan hukum dia kok, Tuhannya ada. Ya, kan boleh kita tanya. Gak boleh ibu-ibu tanya suaminya, demi Allah sumpah dulu, kamu gak pernah zina, baru gauli saya. Gak ada hubungannya. Untuk apa kita lakukan itu? Jadi kita tidak perlu mengkorek-korek kecuali di depan mata kita saja. Yang kelihatan. Orang mukmin begitu teman-teman sekalian. Dia tidak perlu tahu masa lalu seseorang. Saya waktu nikah saya bilang, sampai saya tidak perlu tahu masa lalu kamu. Yang saya tahu kamu sekarang. Kalau kau beriman sama Allah, menjaga ibadah, sudah jadi istri saya. Ini yang saya tahu. Selesai. Urusan kita itu. Tugas kita cuma sampai mati kok. Jalankan tugas, setelah itu kita akan masuk ke surga dan nikmatnya melimpah di sana. Jangan terlalu berlebihan dengan masalah dunia ini. Kalau kita diberikan makanan secara zahir, kita nggak tahu ini halal atau tidak. Tapi kita tahu orang ini baik, makan bismillah. Nggak usah korek-korek tanya, kamu halal nggak? Pendapatanmu dari mana? Beli ini di mana? Kecuali memang syubhat, memang jelas-jelas nggak jelas buat kita, meragukan sekali orang ini. Kayaknya dia memang kerja di bank, riba. Atau ada sesuatu lah, lalu dia tidak punya sumber yang lain, wajar kita tolak itu, ya, atau kita keluarkan. Tapi di sini teman-teman sekalian secara zahir dalam Islam, zahir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jalan dengan seorang sahabat yang lain, lagi mau ke masjid. Rupanya ada orang sahabat dari lantai 2 buang air dari wadah, disiram dari atas gitu. Dia pikir nggak ada orang di bawah, kepercik ke tanah, kena bajunya Umar, kena bajunya sahabat yang di sebelah. Sahabat yang sebelah ini bilang, tanya yang di atas itu, air apa yang kau buang ini? Najis atau enggak? Gitu. Kata Umar kepada yang di atas, jangan kau jawab. Yang ini dipegang tangannya, jangan kau tanya. Kenapa? Karena asalnya air apa? Suci. Kita nggak tahu kalau berubah warna, berubah rasa, nah baru kita katakan dia najis. Kalau enggak, untuk apa was-was? Ini dari syaitan kan gitu. Jadi nggak boleh kita menghakimi kecuali yang zahir, kelihatan, gitu kan? Baik, orang ini sudah membunuh 100 jiwa. Sekarang dia datang mau taubat. Tugas kita adalah merangkul dia untuk terima taubatnya. Makanya waktu tadi si rahib ahli ibadah itu bilang, kamu tidak akan diampuni, dibunuh aja sekalian. Itu hukuman yang pantas buat dia. Bagaimana dia bisa menghakimi rahmatnya Allah? Tapi pada saat dia datang kepada seorang alim, orang alim mengatakan rahmatnya Allah luas. Silahkan, gitu kan. Jadi ini pelajaran pertama tentang luasnya rahmatnya Allah, ini judul kita. Yang kedua teman-teman sekalian, perbedaan antara alim sama abid. Ini perlu digarisbawahi. Alim adalah orang yang belajar agama dan mempraktikkannya. Ingat sabda Nabi SAW tadi, jelas sekali hadisnya, yang bunyinya, perumpamaan orang alim di antara kalian dibandingkan dengan abid, ahli ibadah sama ahli ilmu, ya. Seperti perbedaan antara aku, kata Nabi SAW, dengan orang terbodoh di antara kalian. Jadi teman-teman, memang kita harus belajar dari alim, orang yang punya ilmu. Nggak bisa kita cuma lihat performonnya saja, gelarnya saja, ya. Apalagi kita di Indonesia, mohon maaf, gelar ini gampang sekali. Gelar ustadz ini murah sekali. Ya. Semua orang bisa dapat gelar ini.
Sekarang mungkin teman-teman ada beberapa ikhwah bilang sama saya, Ustaz, begitu saya mengubah penampilan, saya sudah mengikuti sunnah Nabi berjenggot, saya sudah masuk, dipanggil Ustaz. Suruh jadi imam, padahal bacaan saya juga belum tentu baik. Nah begitu, ini sangka baik masyarakat kita, positif saja. Tapi kita harus tahu, maaf saya bukan ahlinya. Ya, kita harus bahasakan itu. Jangan malah tunggangi itu. Kesempatan dipanggil Ustaz atau Kiai. Ada orang sengaja kasih gelar dirinya. Nggak dipanggil siapa, panggil, tulis Buya, tulis Kiai, dia sendiri yang kasih. Untuk apa kasih ini gelar ini? Pulang dari tanah suci, haji. Untuk apa pakai haji? Nanti jadi riak ya. Nggak usah. Mau haji 70 kali, sudah antara anda sama Allah. Ngapain dipamer-pamer di KTP tulis haji juga? Di paspor juga tulis haji, hajjah. Kan jadi masalah, setan bisikin tuh dipanggil Pak Haji. Kan jadi masalah. Kalau antum tidak minta ya, mungkin orang tiba-tiba panggil lain lah. Tapi bisa kita nasihatin, maaf ya nggak usah panggil Pak Haji. Gitu loh. Apalagi kalau belum haji. Saya belum haji, bilang terus terang. Kesempatan dipanggil haji. Enggak. Ya. Nah, untuk apa ini kan gitu. Orang alim teman-teman, yang jamaknya ulama, ya, itu dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang paling tunduk dan patuh kepada Allah, paling khusyuk adalah ulama. Siapa ulama? Orang yang belajar agama. Dan semua kita diantara kita bisa jadi seorang alim ulama, asal dia serius, dia belajar. Maka ini derajatnya sangat tinggi. Beda dengan abid, suka ibadah tapi tidak mau punya ilmu. Nah, akhirnya dia ibadah semaunya dia sendiri. Jadi masalah ini ya. Jadi masalah, jadi harus kita garis bawah ini. Pernah dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah menukil kepada kita radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pernah saya duduk bertiga. Tiba-tiba Rasulullah SAW lewat. Lalu kata Rasulullah SAW, seseorang di antara kalian akan menjadi penghuni neraka. Dari tiga orang ini. Sahabat nih. Akan jadi penghuni neraka. Bahkan dia, tubuhnya hampir memenuhi neraka itu. Kata Abu Hurairah, saya gemetaran dengar hadis ini. Karena cuma tiga orang kami nih. Berarti salah satunya pasti. Berjalan waktu, salah seorang dari kami dari Ansar mati terbunuh, mati syahid di medan perang. Jelas masuk surga, mati syahid. Tinggal saya sama dia orang ini gitu. Orang ini suka sholat, ya kan? Belajar agama gitu. Maka saya tambah takut dengan diri saya, ini ahli ibadah nih. Kata Abu Hurairah. Subhanallah, waktu suku Hanifah, suku besar yang ada tinggal di dekat Mekah pada saat itu, masuk Islam, gitu kan? Ada satu orang di situ nggak mau masuk Islam, namanya Musailamah. Musailamah al-Kadzab. Waktu sukunya datang masuk Islam di Madinah, lalu ditanya, kenapa kau nggak masuk Islam? Kata orang-orangnya, orang sekitar dia. Dia kepala suku juga, salah satu dari kepala suku Hanifah. Maka dia bilang, kalau Muhammad memberikan kepada saya kedudukan setelah dia meninggal, maksudnya saya jadi pemimpin, maka saya mau masuk Islam. Nabi SAW dengar perkataannya. Lalu Nabi SAW keluar dari rumah beliau, karena rumahnya sama masjid dempet, pegang kayu kecil. Kata Nabi SAW kepada Musailamah, demi Allah kalau kau mintain dari saya nggak kasih. Apalagi minta kenabian, kerajaan setelah saya meninggal, gitu kan. Rupanya orang ini pulang, dia ngaku Nabi. Nabi SAW mengutus orang yang di sebelahnya Abu Hurairah ini, pergilah ke sana jadi da'i. Kata Abu Hurairah, dia pergi jadi da'i ke sana. Saya makin takut nih. Ini da'i nih. Berangkat ke sana. Begitu tiba di sana, Musailamah temuin. Pas masuk di suku Hanifah, ketemu sama Musailamah. Dia bilang, hai, Fulan, kalau seandainya kau mengatakan saya juga Nabi sebagaimana Muhammad Nabi, kau akan jadi menteri saya. Tiba-tiba orang ini didatangi oleh orang-orang suku Hanifah mengatakan, apa pesan Muhammad kepada kami? Kata dia apa? Muhammad yang dipesan bahwasanya di sini Musailamah juga Nabi sebagaimana dia Nabi di Madinah. Maka dia murtad dari risalah Nabi Muhammad SAW. Orang begitu subhanallah. Jadi kuasa Allah. Makanya orang harus terus menuntut ilmu teman-teman dan istiqamah di situ. Bahaya sekali. Jangan hanya sekedar baru hadir sekali dua kali pengajian terus sudah merasa bangga. Enggak teman-teman sekalian. Syaitan tiap hari mengejar kita ini. Harus istiqamah sampai meninggal. Kalau sudah sampai meninggal baru, gitu kan.